Izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan seminar parenting dengan tema A Home Team ini sebagai berikut. Pembacaan Al-Quran, kata sambutan oleh Ketua Panitia. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua, yaitu pembacaan Al-Quran oleh ananda kita, Payan dan Faiz. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Ibu Moderator hari ini, yang terhormat kepada para tamu undangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan kamilin, hamdan fuqara'i wal masakin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alu ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an masyayikhina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita bisa sama-sama digerakkan hatinya untuk bisa hadir mengikuti acara seminar ini. Anak-anak di Indonesia itu bisa menjadi kreatif, itu kata Mas Ella. Motivasi yang sangat luar biasa. Seorang anak yang berumur berapa ya Bu? 15 tahun mampu memberi motivasi kepada anak-anak lainnya. Ya, sedikit lagi Institut Ibu Profesional, beliau gagas bersama Ibu Septi Penny Luandari dan Pak Dodi Marianto. Itu sejak tahun 2008. Mengapa harus profesional? Karena pekerjaan ibu memiliki tanggung jawab dunia akhirat. Untuk menjadi profesional melalui tahapan Bunda Sayang, Bunda Cekatan, Bunda Produktif, dan Bunda Soleha. Berawal dari rumah kemudian merambah sampai ke berbagai kota dan negara, diantaranya Singapura, Malaysia, dan Korea. Wah, jadi berbangga hati yang terlibat dalam komunitas Institut Ibu Profesional. Anda bisa membuka jaringan ke berbagai negara yang ada. Baik, satu lagi, kemudian indikator keberhasilan IIP ini adalah ibu menjadi kebanggaan keluarga. Baik, kita coba Ibu. Ibu Profesional. Nggak enak sekali, kita mau yang ganjil 2 kali lagi ya. Sekali lagi, Ibu Profesional. Sekali lagi, Ibu Profesional. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Ibu Septi dan Pak Dodi, kami persilahkan. Alhamdulillah sampai kembali saya di bumi Serambi Mekah. Maka kita akan berjalan belajar bersama untuk mencari keberkahan. Hari ini saya dan Pak Dodi akan sharing, dan alhamdulillah dari Mbak Damayanti sudah mengenalkan. Dan tadi ada permainan seharusnya ya Mbak ya, betul salah, betul salah. Jadi ada proses klarifikasinya. Di sini udah menjaga waktu sampai dengan jam berapa Mbak nanti? Sesi satunya ya? Iya. Jadi nanti saya tolong diberitahu.
Nah, nanti saya akan memaparkan terlebih dahulu apa yang sudah pernah kami jalankan selama membangun tim dalam keluarga. Setelah itu akan dilanjutkan dengan Pak Dodi dengan sharing bagaimana Pak Dodi membangun keluarganya sebagai dalam posisi seorang imam. Ruangan ini adalah ruangan untuk orang dewasa. Maka kita selalu dalam sesi ibu profesional yang hebat selalu memuliakan anak-anak. Bagaimana dengan memuliakan anak-anak? Anak-anak itu rentang konsentrasinya hanya 1 menit kali umurnya. Jadi apabila kita memiliki anak usia 5 tahun, bisa duduk manis 5 menit berada di ruangan ini, itu berarti anak Anda normal. Anak Anda hebat, karena sudah bisa duduk manis 5 menit. Maka kalau acaranya dari jam 9 sampai jam 12, itu artinya ada 3 jam lebih. Sehingga kalau sampai kita biarkan dalam ruangan ini, maka dia pasti akan keliling-liling ruangan ini secara fitrah. Lari sana, lari sini, main kursi, geret sana, geret sini, dan itu alamiahnya anak-anak. Tapi kalau berada di ruangan orang dewasa, kemuliaannya jadi turun. Minimal, ibu dan bapak yang tidak membawa anak di ruangan ini akan membatin, ini anak siapa sih? Orang tuanya mana sih? Nah, kemuliaan itulah yang kita jaga dalam setiap event. Maka pasti berada dalam ruangan yang ramah anak. Tapi kalau event-event belajar seperti ini yang cukup dengan waktu 3 jam 4 jam, maka siapkanlah kids corner untuk memuliakan anak-anak. Maka tepuk tangan untuk panitia yang sudah membuatkan kids corner. Samaan? Ya Bun? Sama-sama seru karena banyak banget heboh ya. Oke, ada lagi? Ya Pak? Sama-sama punya di lapangan, yang satu di pasar, yang satunya di lapangan sepak bola. Ada lagi yang tengah sini tadi? Ya, yang satu warna-warni, yang satu warna-warni gitu ya. Oke, ini sekarang perbedaannya. Wah, banyak nih pasti perbedaannya. Ya, Bun. Wah, tepuk tangan. Ya. Yang satu ini rame tapi dalam bentuk tim. Rame dalam bentuk tim, oke? Rame tapi rame sendiri. Rame sendiri ya, ngomong sendiri-sendiri gitu ya. Ya, jadi sebentar, yang salah satunya ramenya adalah yang sama kadang mulai diem, tapi heboh sana jalan sini, tapi yang sini mulai teriak. Kalau di Jawa itu ada meeting kapur barus, yang satunya 10.003, semuanya berteriak. Oke, Bunda. Ya. Yang sebelah kiri itu perempuan, Ya. sebelah kanan itu sebuah tim. Wah, Anda nyaman di mana? Apakah Anda nyaman sebagai kerumunan? Apakah Anda nyaman menjadi sebuah tim? Di sini tidak ada paksaan, tidak harus sama dengan kami. Anda merasa, Bu, saya nggak suka, Bu, kalau tim-timan kayak gitu. Gak apa. Anda bahagia dengan itu, jalani saja. Dan jangan membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Jangan membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Tuhan, 1 minggu yang lalu. Ini yang penting. Anda mau bikin dari tim, mau bikin dari keluarga, mau jadi satu, mau LDR, itu pilihan. Selama Anda bahagia, tidak masalah. Nah, ini jadi kunci kita dalam membangun sebuah tim, ya. Apakah Anda menikahi orang hebat dulu? Katakan kepada pasangan Anda yang ada di ruangan ini, ya. Jadi yang sakit hati, yang hari ini, minggu ini, dia lagi sakit hati, lupain. Yang penting 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dia keren banget. Maka ceritakan kekerenannya itu, ya. Buat yang berpasangan ini, yang di sini, ya. Jangan malu-malu sudah berapa kali mengatakan cinta. Ya. Maka sekarang diingat-ingat. Kenapa Anda dulu memilih pasangan Anda sebagai istri atau suami, ya? Sampaikan dengan hati, ya. Sampaikan dengan hati, oke? Sama-sama sekarang waktunya 2 menit dari sekarang.
Ada yang lebih dari 10 tahun. Alhamdulillah, lebih dari 10 tahun. Yang masuk 5 sampai 10 tahun. Oke. Yang 5 tahun ke bawah. Wow. Buat Anda yang masih 5 tahun ke bawah, yang namanya badai ini masih Anda rasakan awal-awalan saja. Tenang, ya tenang. Belum seberapa. Belum seberapa. Mungkin dulu waktu 3 bulan pertama kita menikah, kita merasakan wow, menikah tuh enaknya cuma 3 bulan pertama. Tapi setelah itu enak sekali. Saya enak sekali. Kemudian sudah masuk 5 tahun, kita masih cinta banget. Kesenggol dikit aja, aduh, jauh nggak pulang-pulang. Kita nanya-nanya. 5 tahun sampai 10 tahun mulai lu lagi, kamu lagi. Disenggol udah nggak kerasa apa-apa gitu kan. Bosen melihatnya. 10 tahun ke atas sudah mulai anak-anak membesar. Anak-anak sudah asik dengan dirinya sendiri-sendiri. Anda mulai mencari pasangan, jatuh cinta kembali. Bahwa kamulah temanku. Temanku satu-satunya tempat kita menumpahkan suka dan duka. Anda mulai mencari lagi. Dan itu dinamikanya. Maka untuk teman-teman yang memang masih 5 tahun ke bawah pernikahannya sudah belajar tentang hal ini, saya yakin di 5 tahun ke atasnya teman-teman sudah mulai tenang dengan pernikahan Anda. Karena kata Pak Dodi, kalau di Family Strategic Planning itu, menikah itu bagikan naik bahtera. Maka Anda siapkan timnya siapa, kemudian bentangkan layarnya, dan kapal Anda itu akan berlayar kalau ada angin dan ombak. Maka bersabarlah di antara keduanya. Kalau tidak tahan dengan angin dan ombak, ya jangan berlayar melalui samudra kehidupan. Saya belajar kemarin, baru kemarin saya belajar. Jika saya salah, saya mohon maaf. Saya kemarin diberi Allah kesempatan ketika suami saya tanya, Bunda hari Sabtu seminar lagi? Gitu. Ada pertanyaan itu yang artinya saya baca semalam dari Ibu Septi, sudah mulai ada lampu kuning. Saya bilang, enggak ayah, Sabtu besok Bunda free. Rupanya dia mau ajak jalan-jalan untuk lihat-lihat tanaman dan tumbuhan dan menjemput anak kami yang sudah lama tidak kami jemput. Ya, baik, kita tepuk tangan kita di ambil duduk saja dulu, nanti baru kita beri. 1, 2, 1, 2, 1, 2 tukar, 1, 2, 1, 2 tukar, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, saya lagi. Ya, sudah mulai panas. Oke, 1, 2, 1, 2, 1, 2 tukar, 1, 2, 1, 2 tukar, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Nah, terima kasih Ibu. Sekarang kami mohon ibu-ibu dan bapak berdiri ya Bu ya. Ayo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Oke, sekarang kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Bunga merempah menjadi Aceh. Bunga selebeh indah lagoina. Sekali lagi. Bunga merempah menjadi Aceh. Bunga selebeh indah lagoina. Ya, Moderator pasti bingung mencari harus memperkenalkan apa kepada saya gitu ya, karena memang tidak ada catatannya. Oke, materi saya adalah berkenaan tentang keayahan tentunya ya. Nah,
Fungsi ayah tuh gini. Ada pertanyaan? Boleh 3 penanya yang pertama. 1, 2, 3. Ayah dari. Oke. Boleh mic-nya ke belakang. Baik, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang setiap ayah itu punya karakter yang berbeda-beda ya. Tidak mungkin sama. Nah, bagaimana kemudian kalau misalnya tadi Ibu menjelaskan karakter ayah yang bisa mengajarkan, tetapi bagaimana kalau sebaliknya karakter ayah yang ingin diajarkan? Bagaimana membentuk sebuah tim kalau seandainya karakter ayah itu berkebalikan dengan yang contoh yang disampaikan tadi? Mungkin itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk hobi ya ikut seminar, dan parenting ini juga suatu motivasi buat saya untuk mendidik anak-anak. Cuman yang selalu saya pertanyakan dan sampai sekarang belum ada jawabannya, selalu kalau saya ikut seperti ini, mayoritas yang ikut itu hanya ibu-ibu, termasuk saya. Sangat bisa dibilang butuh perjuangan untuk merayu suami supaya bisa ikut, dan alhamdulillah berhasil. Jadi kalau dilihat seolah-olah si ayah ini nggak sayang anak gitu. Kalau misalnya kita mau lihat kasat mata, padahal ayah itu sangat mencintai anak, tapi untuk mengapresiasikan ke anak bahwa beliau itu sayang, itu nggak bisa umumnya. Saya bicara tidak personal, tapi umumnya seorang ayah itu sangat susah untuk mencium anaknya, memeluk anaknya, segala macam agak susah. Jadi menurut saya kalau hanya ibu yang ikut seminar seperti ini, susah untuk transferan ilmu ke suami gitu. Makanya saya sering acara seperti ini seharusnya itu diwajibkan untuk membawa suami, agar suami itu tidak merasa diajarin oleh istri. Alhamdulillah saya sudah rumah tangga 26 tahun, Bunda. Jadi saya sudah punya cucu 2 orang, mau 3. Jadi yang saya tanyakan di sini, Bunda, saya ini berbagi pertanyaan suami, Bunda ya, karena suami juga anak di pesantren, jadi saya ke sini, dia ke sana gitu. Kami menyampaikan begini, kalau usia kami sudah 26 tahun ke atas ini, kira-kira masih bisa nggak boleh membuat satu satu tim yang seperti Bunda sampaikan tadi gitu. Karena kan Islam kalau indikator itu Bunda udah ke ujungnya nih Bunda. Istilahnya sudah hampir semester Bunda ya. Itu apakah kami bisa membuat indikator baru lagi untuk pencapaian kepada anak-anak kami yang sudah mulai besar gitu. Nah, demikian saja Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang belakang kelihatan nggak ya? Enggak ya. Jadi memang harus berdiri ya, harus berdiri. Kita berdiri Bapak dulu. Ya. Musik keren. Sudah 26 tahun pernikahan, bahagia. Bahagia dengan pernikahannya. Sangat bahagia. Berarti sudah keren, ya. Kami ini harus banyak belajar dari Bu Sri karena kami baru 23 tahun pernikahannya, oke? Nah, proses apakah masih bisa membuat tim selayaknya kita membangun home team ini? Selama Bunda masih merasa pasangan kita adalah bagian dari tim, bukan kerumunan, maka periode pernikahan berapapun tidak ada kata terlambat. Maka sekarang bagaimana caranya kita berdua, karena anak-anak mungkin sudah kemana-mana ya, sudah membangun keluarga sendiri, ada yang di pesantren, sehingga kita sekarang timnya tinggal berdua nih. Tentukan tim intinya. Oke, tim inti kita tinggal saya dan suami. Maka tim inti ini bagaimana kita membangun indikator sukses lagi. Indikator sukses kita apa ya Yahya? Mungkin ini ya, kalau saya dan Pak Dodi ini bahagia banget kalau bisa duduk berduaan, layah-layah di kasur sambil pijetan. Karena ternyata sudah mulai sakit-sakit badannya gitu kan. Oh, ternyata kebahagiaan kita adalah bisa pijetan bareng. Bikin indikatornya. Seminggu sekali ya Yahya, kita ngeluangin waktu ya untuk saling memijat gitu, misalkan. Jadi bikin indikatornya sehingga kita bahagia tua, bahagia masuk surga nantinya insya Allah gitu ya. Silahkan Bun ya. Yang kedua Bu Evi atau panggilannya gimana? Oh, Cet Evi. Coba tanya kepada suami, mau nggak diwajibkan hadir di parenting?
bahagia Pak. Ya, Bunda nggak usah ngurusin banyak suami orang. Lihat saja suami sendiri. Dan kalau suami sudah bilang, aku ternyata senang dipaksa parenting, besok paksa lagi ikut parenting. Gitu aja. Sehingga kalau Bunda merasa kesulitan nanti menyampaikan kepada ayahanda tentang hasil parenting yang kayaknya wow banget, dan menurut saya jangan terlalu kagum dengan parenting. Yang Bunda lihat di sini yang kami obrolkan ini keren-keren doang. Bunda nggak melihat di belakang pantat saya ini sarung saya bolong. Karena kalau nggak bolong nggak mungkin bisa masuk. Iya. Jadi nikmati saja. Kalau ternyata ayahanda senang, ajak ayahanda terus. Tapi nggak usah lihat orang lain, apakah mereka bawa suami atau tidak. Urusan mereka masing-masing. Dan apakah bisa sih istri bergiat sendiri, aktif sendiri dengan anak-anaknya tanpa dukungan suami bisa membina anak dengan baik? Yakin? Gak sepenuhnya? Coba sebutkan tokoh besar dunia yang menjadi hebat dan hanya diasuh oleh ibunya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Siapa lagi? Siapa lagi? Ismail alaihissalam. Siapa lagi? Isa alaihissalam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, jangan khawatir para ibu. Selama suaminya tidak mengganggu. Ini sudah ada smackdown di sini sekarang ya. Jadi sebenarnya tugas para suami ini enak sekali. Tugas kita ini hanya iya, gitu saja. Tenang, seperti itu. Jadi ya seperti tadi itu. Cukup ada pertanyaan. Tidak, tenang saja gitu. Tenang. Hadapi dengan bahagia setiap saat dan tidak menggantungkan kepada siapapun di dunia ini. Hatta itu adalah pasangan hidup kita. Gantungkan diri kita hanya kepada Allah Ta'ala. Itu aja. Dengan demikian kita tenang menghadapinya. Kita bahagia. Dengan anak-anak kita bahagia. Suami sibuk sendiri, kita juga tetap bahagia. Suami ikut, kita tambah bahagia. Suami pengen tidak mau ikut, cukup menjadi ATM, nggak apa-apa. Selama lancar setorannya, biarkan saja. Nanti kalau malah ikut-ikut gangguin kita. Jadi kita tenang membawanya. Nah, kalau Bunda bahagia berpikir dengan anak-anak, mana sih suami yang nggak pengen ikut bahagia? Pastilah pengen ikut. Kalau sekarang kok suami kayaknya nggak mau ikutan ya, mungkin Bunda tidak menunjukkan kebahagiaan. Siapa yang mau ikut-ikutan nggak bahagia? Berkegiatan dengan anak-anak, bahagia, kita bahagia. Tapi wajahnya gini. Ya suami nggak mau lah itu. Tunjukkan bahwa Bunda bahagia. Sama tuh nanti mendidik anak. Kalau kita sholat, kita bahagia nggak? Tertunjukkan nggak oleh wajahnya? Kalau anak-anak melihat, kok ayah yang sholat nggak bahagia, tuh tetangga nggak sholat bahagia banget. Kira-kira mereka dari mana? Ya itulah. Jadi tunjukkanlah bahwa kalau kita sholat, kita ke masjid, kita ngaji, itu kita bahagia banget. Berjumpa Allah itu bahagia banget. Ngaji itu mendengarkan lantunan ananda tadi ya, hati kita tuh tentram. Hafal 6 juz. Subhanallah, hafal 6 juz, bahagia, tentram. Anak-anak sudah nggak usah dibujuk, nggak usah dirayu, mereka akan ngaji, mereka akan sholat. Gitu. Jadi tunjukkan saja kebahagiaannya itu. Sama nanti dengan suami juga begitu ya. Dengan istri juga begitu. Tenang saja.
Kalau saya bahagia baca buku banyak dan ternyata Bunda nggak bahagia, nggak melihat saya bahagia, Bunda juga nggak akan baca buku banyak. Jadi ya saya biarkan saja. Mungkin wajah saya tidak menunjukkan kebahagiaan ketika saya baca buku banyak. Ketika saya dongeng bahagia banget ya. Dan ketika bahagia, kopinya tambah enak. Sudahlah, gak usah baca, saya dongengin aja. Gitu. Karena itu membuat saya bahagia. Kebahagiaannya kebahagiaan saya sama. Nanti kebahagiaan anak, kebahagiaan saya. Saya cukup membuatnya bahagia untuk menjadikan diri saya bahagia. Prosesnya demikian. Jadi karakter seperti apa yang ayah mesti tunjukkan? Tiap ayah punya karakter yang berbeda-beda. Iya, tidak hanya tiap ayah, tiap anak juga punya karakter yang. Jadi izinkan kalau kita ingin karakter kita dihargai, karakter unik kita, maka langkah pertama adalah kita mesti menghargai bahwa setiap orang juga unik. Masuk ke peron apa? Peron kan stasiun ya. Apa banget nih? Ya keren lah. Masuk ke lounge, gitu ya. Baru mengaktifkan telepon. Ketinggalan kereta berikutnya gitu ya. Emang pesawatnya mau cepet-cepetan lari kayak Metro Mini? Enggak, bukan? Jadi apa susahnya kita patuh dengan itu, taat? Kan nggak apa-apa mas, kita sudah mendarat, aman. Oh iya, nggak apa-apa. Kita hanya perlu taat kepada aturan. Orang Islam ini menarik sekali nih Pak. Kalau nanti masalah kepemimpinan ya, orang Islam menarik sekali. Ada kegiatan yang ilegal diawali dengan Bismillah dan diakhiri dengan Hamdalah. Pengen tahu? Menyelundupkan air zam-zam sepulang haji. Sudah diberitahu nanti di tanah air sudah akan mendapatkan masing-masing 5 liter air zam-zam. Dapat kan ya? Masih juga memasukkan air zam-zam ke dalam koper. Padahal udah dilarang itu. Aturan jelas, dilarang masukkan. Saya tanya, kenapa sih Pak mesti gitu? Ini beda air zam-zamnya. Ini air zam-zam sudah keliling tawaf. Wow, tiap kali tawaf masukin air zam-zam ke sini, dikumpulin. Masya Allah, luar biasa sekali. Mau masuk, Bismillah, moga-moga gak ketahuan. Gimana? Kalau seperti itu pemimpinnya, contohnya, bisa kan? Nah, karakter kita, memang setiap orang punya karakter. Diawalinya ada dengan apa? Gak yakin bahwa besok utamakan, itu ada sudah sampai taraf. Jadi, kita meyakini bahwa kalau kamu bekerja adalah demi kebahagiaan dan kebaikan kita bersama. Kalau kamu tidak bekerja juga demi kebaikan dan kebahagiaan kita bersama. Semua atas hal itu. Ada loh anak-anak yang kalau ibunya di rumah stres. Dan ada istri yang suaminya kalau di rumah terus gak stres. Ada yang kalau ketemu terus stres. Jadi baiknya pasti adiran kita. Disepakati demi kebaikan bersama. Jadi semuanya adalah berdasarkan bersama dan diniatkan untuk kebaikan bersama, bukan keterpaksaan, apalagi meragukan rezeki Allah. Nah, yuk keberbayaran malah. Jadi kita yakin bahwa kalau kita bekerja adalah demi inilah terbaik. Kalau kita bekerja inilah yang terbaik. Jangan dipandang kalau anak-anak dari suami istri yang bekerja nggak bisa bagus. Ada. Kakak kami itu suami istri bekerja dan anak-anaknya bagus dari anak-anaknya memahami hal itu. Polanya juga sesuai dengan hal itu. Semua dirembuk bersama dengan baik. Ya, saudara saya, Ibu Cik Marianti tadi? Iya. Iya. Ada bentuknya malah bisa tidak mengganggu. Gitu ya. Ada nih. Ya kalau gitu nggak usah dibentuk. Bi, boleh nggak? Abi, jalan-jalan. Sepertinya jawabannya sudah diberikan semua dan Ibu Septi mungkin ada
Ya, bisa karena mengingat waktu panitia sudah memberikan kode. Mungkin kita minta ada closing statement dari Ibu Septi. Ya, terima kasih. Ini ada beberapa hal yang Bapak dan Ibu bisa bawa pulang ke rumah nantinya. Yang pertama adalah membangun home team ala Bapak dan Ibu. Silahkan. Jangan contoh pola yang sudah dikerjakan orang lain, tapi buat barang baru saja. Pola-pola yang ada di home team yang ada di Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Kemudian ini beberapa forum, ya. Ada mantra dasar tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dodi, main bareng, ngobrol bareng, beraktivitas bareng. Nanti akan kita praktekkan ya, Pak Dodi. Kemudian friendly communication. Ini yang perlu nanti mulai dilakukan, baik di tingkat online untuk Anda yang LDR-an, berjauhan, maupun yang offline untuk sangat terus. Beberapa family home-nya, di antaranya ada share vision, ada berbagi mimpi bareng. Bapak mimpinya apa, ibu mimpinya apa, anak mimpinya apa, itu diobrolin ketika family forum. Kemudian ada budaya family kita apa ya? Jadi kan kelihatan bahwa keluarga Dodi Marianto itu kelihatan. Cara jalannya beda, cara ngomongnya beda, tempat waktunya beda dengan yang lain. Kemudian cara bersikap ke orang lainnya juga beda, itu ada khasnya. Anda harus memiliki khasnya, jadi ada family kulturnya, gitu ya. Kemudian ada share values apa sih yang diperjuangkan kita sama saya kok tiba-tiba duduk di situ, gitu ya. Oh, saya sudah pernah, besok sebentar lagi sudah selesai ini, gitu kan. Saya bisa duduk di situ, gitu kan. Tapi kok nggak duduk di situ, saya dorong dia duduk di situ. Ini tempat menyelesaikan permasalahan kami. Kemudian ada riungan maghrib isya yang diberikan. Sanggup nggak? Kalau setiap tanggal 1 Muharram kalian mengkosongkan jadwal sesibuk apapun, karena pasti keluarga ini akan bertemu. Tapi kalau Lebaran nggak ketemu nggak apa-apa. Kalian boleh ke mertuanya, boleh ke keluarga lain, boleh. Tapi kalau 1 Muharram wajib untuk bertemu di keluarga ini. Maka hal itulah pertama yang akan kami sampaikan kepada calon anak-anak kami dan calon keluarga yang lain. Itu menjadi value soalnya. Dan ini menjadi penting sehingga kita perlu menguatkan diri kita. Ini adalah contoh family fraksi training kami yang ke berapa ya, 4 tahun yang lalu lah, 4 tahun yang lalu. Iya, ke belakang. Ya, garis ke-7 ke belakang. Sudah? Yuk, garis pertama ada ke belakang Pak. Nah, ya, kita akan menjadi satu tim ya, tangannya digabungkan di tengah tapi nggak usah berdempetan ya. Gabungkan di tengah, kita akan sama-sama latihan dulu ya. Kami satu tim. Yuk. Kami satu tim. Main bareng, ngobrol bareng, beraktivitas bareng. Main bareng, ngobrol bareng, beraktivitas bareng. Dan tangannya bukan diangkat ke atas. Nah, seperti itu ya. Karena tidak sama dengan suaminya, tidak perlu ragu karena tidak sama dengan istrinya. Ternyata kebedaan itu, saling berbeda, itulah yang menjadikan kita luar biasa, asal kita mau memahaminya. Kemudian bukan merubah, catatan saya berkata begitu, bukan merubah, tapi memahami pola masing-masing dari pasangan sehingga kita bisa membentuk menjadi satu. Apa artinya jika kita sama-sama suka membaca, maka akan sunyilah rumah kita. Bagaimana kita kalau suami dan istri sama-sama suka bicara di depan umum, maka
juga akan ramailah, tidak pernah hening itu suasana. Jadi memang Allah Maha Baik. Gantungkan segala harapan-harapan kita hanya pada Allah. Ketika keikhlasan itu ada, maka jalan-jalan ke depannya akan terbuka dengan baik. Ya, sangat seru, sangat bermanfaat. Terima kasih.